Shalom, jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Kepala sidang dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat beribadah kembali hari ini kepada jemaat Tuhan sekalian. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita bersatu sejenak. Kita mau mengundang Roh Kudus hadir di tengah ibadah kita. Saat ini kita mulai. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan serta saudara-saudariku, kita tahu bahwa Tuhan selalu membimbing kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yakin Dia selalu memegang tangan kita dengan teguh. Ketika kita berserah penuh, tangan kita juga tetap dipegang teguh. Mari kita bersama bernyanyi, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengatakan tenanglah kini hatiku.
bersyukur Bapa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Terlebih di sepanjang minggu ini Tuhan, berkati kami dalam setiap aktivitas kami Bapa. Apa yang menyertai kami Tuhan, apa yang melindungi kami Bapa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur juga Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin percaya Tuhan, ibadah kami ini Tuhan dapat kami laksanakan dengan baik Bapak. Kerjaan Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Kami mendengarkan Tuhan, dan doa kami Tuhan kami hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu ataupun jemaat dikasih Tuhan yang ada di rumah, kita mau sukacita. Ada sukacita? Amin. Amin. Haleluya. Kita mau mengatakan bangkit serukan nama Yesus.
kita akan menyampaikan pujian kita mulia bagi Bapa. Sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa syafaat dipimpin oleh Bapak Sinaga. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini ya Bapa, kami tetap masih dalam keadaan sehat, semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Bapa di dalam surga, banyak hal yang kami alami dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Banyak tantangan, cobaan, bahkan pergumulan bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang kami alami Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, semua karena kekuatan yang daripada Tuhan, kebaikan hati Tuhan kepada kami, sehingga kami mampu melewati bahkan menjalani hidup ini Tuhan penuh dengan bersyukur dan harapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami berdoa, kami doakan keluarga besar GMI Maria Sunggal ya Bapa. Dimanapun kami berada saat ini, Tuhanlah yang senantiasa memberkati kami, melindungi kami, memberikan kepada kami pertolongan, sehingga dalam kehidupan kami ini Tuhan Yesus, kami tetap selalu mendapat berkat dan kasih daripada Tuhan. Kami boleh sembuh dari segala sakit penyakit kami. Kami boleh senantiasa menjalani hidup kami, bekerja sebagaimana biasa ya Bapa. Semua kami percayakan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa buat seluruh anak-anak kami. Biarlah juga Tuhan yang memberkati anak-anak kami, sehingga dalam situasi yang saat ini Tuhan Yesus, di mana kami masih dalam wabah COVID-19 ini Bapa, kami tetap memohon perlindungan Tuhan, memberkati setiap anak-anak kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang mungkin saat ini tidak bersama dengan kami.
Tuhanlah yang memberkati, sehingga mereka juga boleh selalu dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, kami doakan juga seluruh pekerjaan anak-anak Tuhan, keluarga besar GBI Maria Sunggal. Biarlah juga Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami Bapa, sehingga melalui pekerjaan ini juga kami dapat mempertahankan kehidupan kami, mencukupi segala yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkati juga usaha kami Bapa, sehingga Bapa melalui usaha ini juga kami dapat mencukupi setiap kebutuhan kami di dalam keluarga kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat gereja Tuhan GBI Maria Sunggal. Biarlah Bapa di sorga, gereja ini boleh tetap menjadi gereja yang kami rindukan, yang kami sayangi Bapa, sehingga kami tidak lupa ya Tuhan Yesus untuk datang ke rumah Tuhan ini, sehingga kami juga tidak lupa untuk mendoakan rumah Tuhan ini, sehingga juga Tuhan Yesus suatu saat nanti ketika wabah ini selesai Bapa, kami boleh kembali bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara kami di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, secara khusus pimpinan jemaat kami beserta keluarga ya Bapak, berkati para pelayan Tuhan, majelis, bahkan tim musik, semuanya Tuhan berkati, sehingga Bapak kami boleh dapat tetap dengan semangat melayani Tuhan dalam situasi sulit sekalipun Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah juga Tuhan yang memberkati keuangan gereja kami Bapak. Biarlah juga Tuhan setiap kami boleh mengingat ya Tuhan Yesus, bahwasanya kami mempunyai tanggung jawab di dalam pertumbuhan gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga pembangunan rumah pendeta dan gedung sekolah minggu ya Bapak. Biarlah semuanya ini Tuhan berkati juga, sehingga boleh dana yang kami butuhkan juga tercukupi ya Tuhan. Dan ketika nanti bangunan ini selesai, boleh dipergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga ya Tuhan saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun berada ya Bapa, bahkan seluruh anak Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Berkati semuanya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh selalu mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami serahkan seluruhnya rangkaian perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di atas semuanya itu Bapa yang baik, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk terus memohon dan mendapat berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan, kiranya kita dapat mengumpulkannya di dalam rumah kita masing-masing, dan kita dapat kembali mengantarkannya atau menyerahkan kepada perbendaharaan gereja di minggu yang akan mendatang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengatakan, ketika Dia berfirman, kita harus yakin Dia yang menyembuhkan kita. Ketika Dia bersabda, kita yakin juga Dia yang selalu menyelamatkan kita. Kita yakin tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita katakan, Yesus, ku percaya padamu. Untuk itu, mari kita pujian kita katakan, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi
Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Biarlah rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami senantiasa ada dalam kehidupan kami, karena Engkaulah Bapa kami, Bapa yang maha baik, yang senantiasa melindungi dan memberikan hikmat bijaksana kepada kami, terutama di saat COVID-19 ini Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini biarlah kami serahkan sepenuhnya Roh Kudus Tuhan yang berbicara, sehingga firman Tuhan ini menjadi firman kebenaran yang sanggup menembus relung hati kami dan mengubahkan kami semakin dekat kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, terimalah doa kami. Haleluya, amin. Salam. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya kepada kita, sehingga di malam hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena saudara-saudara, apabila kita teringat nanti pada suatu saat orang-orang akan rindu mendengarkan firman dan mereka sulit untuk mendengarnya. Baiklah, di hari ini kita pusatkan pikiran kita, sehingga di hari ini kita bisa merasakan sentuhan kasih Kristus yang ada pada kita. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kami." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang-orang berdosa, orang-orang dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini memang saya diperintahkan oleh Ibu Pendeta berhubungan karena ada hal yang sangat mendesak. Ibu daripada orang tua dari Ibu Gembala Sidang kita, pendeta kita sedang dalam keadaan sakit. Jadi saya langsung oke, karena haruslah memang demikian. Kita harus senantiasa hormat kepada pemimpin kita. Saudaraku yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepertinya pertama saya membaca perikop ini yang hanya 19, 20, 21, 22, 5 ayat. Sepertinya ini adalah ayat yang singkat.
Tetapi ketika saya merenungkan, ternyata ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat padat. Kalau kita lihat saudara Alkitab kita, ayat 2 pasal yang ke-20 ini, 21 itu berbicara tentang kebangkitan daripada Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, ketika Yesus bangkit, inilah yang menjadi titik awal daripada pelayanan bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita lihat, banyak orang tidak menyetujui bahwa Yesus itu bangkit. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu, yang disalib itu adalah orang lain. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu tetap dalam kondisi seperti itu. Dan sampai sekarang saudara-saudara, ini tetap masih banyak dipercaya oleh orang. Padahal saudara-saudara, fakta Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu setelah mati dan dia bangkit, dan selama 40 hari dia berada di sekitar orang-orang, di sekitar murid-muridnya. Saudara-saudara yang kekasih, banyak orang yang tidak suka terhadap Yesus kita, sehingga banyak cerita-cerita yang kadang-kadang padahal faktanya ada. Kalau kita berbicara tentang ini, ada di sini. Tetapi itulah saudara-saudara, ketika Yesus Kristus lahir juga, dia sudah dibunuh oleh kaisar. Karena dia tahu ada seorang raja yang baru lahir. Tetapi mereka keliru, itu bukanlah raja dunia ini. Dia adalah pemimpin surga. Sekalipun dunia ini adalah kepunyaannya, tetapi saudara-saudara, itulah yang terjadi pada saat ini. Banyak orang tidak menyukai kedatangan Yesus Kristus. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpul murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saya yakin dan percaya saudara-saudara, misalkanlah orang tua kita yang sudah meninggal, tiba-tiba dia muncul di depan kita. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah pasti sangat terkejut. Ada orang yang suka, misalnya neneknya atau kakeknya, anak-anak suka, kakek, nenek hidup lagi. Tapi kalau kita orang-orang tua sering, jadi kita yang ketakutan. Padahal itu adalah orang tua kita. Saudara-saudara, kenapa bisa terjadi demikian? Sampai murid-murid Yesus ini pun ketakutan. Wajar saudara-saudara, ketika Yesus dibantai menuju kayu salib, apa yang terjadi saudara? Mereka pun ketakutan. Mereka merasa ketakutan. Kenapa? Wah, pasti nasib kami akan sama juga, sama dengan Yesus. Kami akan dibantai. Saudara-saudaraku, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penampakan Yesus di depan murid-muridnya membuat mereka, wah, apakah ini Yesus? Apakah ini dia? Apakah ini hantu? Dalam kitab, dalam ayat yang lain ada dikatakan, wah, mereka melihat hantu. Saudaraku, kenapa terjadi demikian saudaraku? Memang
Inilah satu tanda dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita, saudaraku, sama dengan orang lain itu sangat dekat. Tetapi kita tidak mendengar, kita tidak mengenal orang itu. Kenapa? Kita pun tidak pernah sungguh-sungguh mengenali orang itu. Murid-murid Yesus, saudara, sudah lama bersama dengan Yesus, tetapi mereka banyak yang tidak mengenali Yesus. Kenapa mereka takut? Tidak dengar-dengar apa yang selalu diucapkan oleh Tuhan Yesus. Padahal Yesus berkata dalam Lukas 24 ayat 46 dikatakan, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Sudah ada tertulis dan sudah pernah dikatakan kepada murid-muridnya, dia akan diserahkan, dia akan mati. Tetapi mereka, saudara-saudara, mungkin mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi mereka tidak percaya sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Yesus. Inilah masalah pertama dalam pelayanan kita, saudara. Kita kenal Yesus. I love you Jesus. Kamu bisa melakukan perkara-perkara yang hebat, kamu bisa melakukan mujizat. Tetapi ketika kita masuk dalam pencobaan, kita tidak pernah ingat. Murid-murid Yesus hampir seperti itu, tidak ingat apa yang Yesus katakan berulang-ulang. Ada seorang di antara kamu yang mengkhianati, dan saya akan diserahkan. Dia akan mati, katanya. Tetapi saudara, banyak orang di antara mereka tidak pernah memasukkannya mungkin ke dalam hati. Saudara yang terkasih, makanya saya katakan perikop ini adalah perikop sepertinya kecil, hanya kebangkitan Yesus, dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hanya itu saja. Dan ada amanah daripada Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ketidaksungguh-sungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, membuat kita orang-orang yang sama saja tidak mengenal Yesus. Saudara-saudara, di malam hari ini mari kita renungkan kembali bahwa Yesus, Sang Juru Damai itu harus masuk ke dalam renung hati kita. Dan ketika dia bertemu murid-muridnya, apa yang dia katakan? Damai sejahtera bagi kamu. Dalam ayat yang lain dikatakan, damai sejahteraku kuberikan kepada. Artinya memang Yesus adalah Juru Damai. Saya yakin dan percaya, siapa yang tidak suka orang yang membawa damai? Dulu kira-kira tahun 80-an ada istilah peacemaker, selalu membawa damai. Dan organisasi ini sangat disenangi, karena pembawa damai dimanapun sangat diperlukan. Pembawa damai adalah orang yang tidak begitu mempedulikan ketika dia berada dalam bahaya, karena damai. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Memang saudara-saudara, kita sering sekali hanya ingin fakta-fakta yang nyata dalam diri kita karena berkat Tuhan. Ketika mereka melihat lubang itu, wah, inilah rupanya Yesus itu. Wah, Tuhan mungkin
gerakan mereka akan spontan, sangat bersuka cita. Wah, Tuhan, wah. Sering kita seperti itu. Ketika kita dalam sukacita, wah Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Anakku sudah sarjana, sudah mendapat menantu yang hebat pekerjaannya. Bukankah kita sering mengagungkan hal-hal yang bersifat duniawi? Tetapi mengenal Kristus secara utuh adalah sebenarnya mengenal Dia dari kata-katanya, sehingga dia rasa damai sejahtera akan masuk ke dalam relung hati kita, karena Dia adalah pembawa damai. Maka Yesus sekali lagi, damai sejahtera, kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi saudara-saudara, Yohanes 5 ayat 19 sampai 23 ini dalam sekali. Yesus datang kepada kita semuanya. Ternyata saudara, ada tugas yang mau diberikan kepada kita. Tidak hanya penatua gereja, tidak hanya orang-orang yang ambil bagian dalam kerohanian, apakah dia pendeta, apakah dia majelis, apakah dia diaken, apakah dia lay leader, lay speaker, apakah dia pemain musik. Saudara-saudara, ini amanah ketika hari kebangkitan Yesus, ketika Yesus menunjukkan diri. Amanah. Hari ini kita ditagih satu janji bahwa kita semua adalah wajib sebagai pemberita firman Tuhan. Amin. Kita wajib. Ketika kita muncul dalam gereja, kita sebenarnya sudah punya tugas dan kewajiban. Maka setiap dalam perjamuan kudus jelas dikatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Artinya perjamuan kudus ada satu tuntutan yang sangat besar, yaitu adalah mengabarkan firman Tuhan. Makanya kadang-kadang di gereja-gereja tertentu harus yang sudah dibaptis atau sidi yang bisa memberitakan firman. Benar saudara-saudara, karena tidak bisa iman yang masih susu mengabarkan firman Tuhan. Nanti dia bisa akan menjadi batu sandungan dalam pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Inilah renungan yang harus kita bawa ke rumah pada hari ini. Ternyata pada hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita wajib. Tidak ada satu yang tidak. Kenapa saudara-saudara di lingkungan kita yang beretnis Batak inilah kita lihat, banyak kita lihat, banyak orang tua tidak begitu peduli dengan keluarga. Mereka pergi ke sana meninggalkan keluarga sampai mati. Jawabannya hanya satu. Kita tidak mendengar sungguh-sungguh apa seruan daripada Yesus Kristus. Makanya kita menjadi orang yang lain. Kita datang ke gereja, kita seperti orang yang itu kan bagian daripada pengurus-pengurus gereja. Ketika saya buat saudara-saudara tentang keluhan kita, belum bisa membuat audiovisual kita ini dengan baik, belum ada yang berespon saudara. Sebenarnya saya hanya ingin kita semua mau bekerja sama untuk gereja. Gak boleh hanya untuk pengurus gereja. Semua kita. Karena saya yakin dan percaya di tengah-tengah kita banyak
Tapi mereka duduk di rumah. Sementara orang-orang yang ambil bagian untuk mengadakan kebaktian online ini, mereka sudah sibuk. Bahkan mungkin ada yang tidurnya harus dia korbankan demi kepentingan gereja. Saudara, ketika kita mampu IT, saya mau mengerjakan teksnya saja, saya mau mengerjakan pengeditan. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya gereja akan bertumbuh dengan baik. Atau ada yang mengatakan seperti ini, kita nggak usah capek lah, udah saya suruh seorang tenaga. Wah, puji Tuhan, saudara. Saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat ketika melihat Yesus, murid-muridnya sangat gembira. Tetapi ada satu paradoks yang muncul sekarang, saudara-saudara. Ketika COVID-19 ini terjadi, sedang melanda dunia, bermacam-macam pemikiran sedang timbul di hati oleh orang-orang tertentu. Ada saya baca, saya lupa entah di negara mana ini, boleh ke gereja, tapi nggak usah nyanyi dulu, cukup pemimpinnya saja yang nyanyi. Wah, saudara-saudara yang kekasih, karakter Kristen itu adalah menyanyi. Karakter Kristen itu adalah memuliakan Tuhan. Dan lagu-lagu yang kita nyanyikan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya takut nanti pemimpin biduannya saja yang masuk ke surga, saudara. Apabila ada nanti masa rapture, masa pengangkatan, semua jemaat, kenapa kami tidak masuk? Datang malaikat membisikkan, kamu pun tak mau nyanyi lagi. Kamu pun gak mau lagi memuliakan Tuhan. Tengok ibadah online aja kamu gak mau lagi. Apa alasannya? Saudara-saudara, COVID-19 boleh ada, saudara, tapi kita percaya hidup mati kita hanya dalam Kristus. Ketika banyak orang berada di gereja, sakit semua, mati, mungkin kita beranggapan, itu banyak dosa. Enggak, saudara-saudara, itu enggak ada jaminan. Dalam kitab Lukas ada dikatakan, bagaimana orang-orang yang tertimbun menara itu? Apa gitu banyak dosanya? Oh tidak, itu sendiri menjawab. Tidak. Yang kena COVID-19 atau tidak, saudara. Bahkan ada seorang jemaat mengatakan begini kepada saya, senanglah mereka sudah mereka lebih dahulu. Saudara, kematian adalah milik daripada Kristus. Kalau kita mati gara-gara COVID-19, saudara, kita juga harus bersuka cita. Berarti Tuhan Yesus mengizinkan kita dalam era COVID-19. Jadi kita harus benar-benar tahu, saudara-saudaraku, inilah yang menjadi amanah daripada Tuhan Yesus, bahwa Dia katakan damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itulah, saudara, yang dikatakan Yesus. Jadi saudara, Yesus bukan hanya visit mengunjungi murid-muridnya, tidak. Mungkin inilah kalau ketika seseorang diangkat menjadi pegawai di suatu instansi yang dikasih SK, ini mungkin SK Yesus hanya ngomong doang. Dia katakan seperti ini, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mungkin dulu gak masa ketik-ketik ya, wah mana Noel, ketik dulu Noel, gak masa ya, gak musim. Dulu hanya ngomong, sudah terpatri dalam hati. Kalau kita, saudara, berhubungan dengan orang Amerika, mereka sering ngomongnya hanya sekali.
Kalau kita nggak dengar apa yang dikatakan, memang itu nggak perlu kita pakai. Bicara dengan kita pun dia tidak serius. Karena saya pernah beberapa bulan bersama dengan mereka. Dia katakan seperti itu. Dan pada saat saya sangat dibanggakan, wah Nestor, wah good boy, always on time, in time sometimes. Jadi saudara-saudara yang terkasih, tetapi ketika Yesus menyerahkan SK kepada mereka, Yesus juga memperlengkapi. Yesus memperlengkapi murid-murid dengan apa saudara? Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Diembus. Dalam ilmu hitam juga ini sering terjadi saudara. Saya pernah dikusuk, diembus kepada saya. Apa kau embus-embus kepalaku itu? Apa yang terjadi saudara? Dia nggak mengusuk saya lagi. Tugal-tugal aku mengusuk dia. Saya pun tidak tahu. Roh Tuhan saudara tahu. Roh Tuhan itu kenal. Jangan lakukan semuanya. Ini seorang ibu. Ini kisahnya. Saudaraku yang terkasih, terimalah Roh Kudus. Seorang pelayan Tuhan harus menerima Roh Kudus. Makanya dalam Galatia 5 ayat 22 jelas karakter daripada Roh Kudus ini. Kalau kita lihat, ada yang bisa membaca? Atau semua pada apa ya? Lupa bawa Alkitab. Inilah karakter Roh Kudus. Ciri-cirinya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi orang-orang yang sudah dikaruniai Roh Kudus mulai memiliki sifat-sifat ini. Kalau di gereja pun ada yang coba mengkritik-kritik, ya kita kan manusia. Kita bukan lagi orang yang memperkeruh suasana, tetapi kita mengarahkan orang. Karena karakter Yesus itu ada pada kita. Makanya Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus setelah ada pada kita, baru kita semangat melayani. Amin. Roh Kudus yang memimpin kita. Makanya kalau kita baca kitab Korintus ya, tentang Roh Kudus, Roh Kudus itu bisa menolong, ya, memberikan hikmah, memberikan damai, sukacita, kesabaran. Ini salah satu kadang-kadang orang muda sekarang tidak ada kesabaran. Ya. Ini memang karakter yang sudah agak saya lihat, baik anak-anak, bahkan anak-anak SD, kesabaran itu sudah sangat kurang. Saya nggak tahu, karena mungkin permainannya permainan modern, sementara anak-anak dulu permainan tradisional ya. Semuanya membutuhkan kesabaran. Contohnya main congklak, kalau dia nggak hitung-hitung, kan bisa menang. Ya. Main batu lempar, kalau nggak dia, sekarang 2, sekarang 3, sekarang 4, sekarang 5 semua. Dia tidak. Main sekarang saudara, kalau kita lihat permainan apa yang banyak diminati orang? Semuanya bermain perang saudara. Permainan perang. Sehingga tak heran anak-anak menjadi penantang semua di rumah. Karena di otaknya juga adalah perang. Bagaimana saya menuju puncak atas? Bagaimana saudara tidak penuhi dengan Roh Kudus lagi? Inilah kemampuan orang tua saudara. Tetapkan jam-jam tertentu anak-anak bisa menggunakan gadget ya, istilah keren. Pada waktu yang lain mereka harus sibuk dengan kegiatan yang bisa memajukan dia.
Itulah saudara-saudara karakter Roh Kudus itu akan ada pada kita. Ya, ada kelemah lembutan. Kenapa gereja banyak bertikai? Kalau lembutan pun tidak ada lagi. Kesabaran tidak ada lagi. Justru yang ada sekarang setiap ada hari libur, orang-orang gereja, oh pesta, ayo jalan-jalan ke sana. Jalan-jalannya lupa pula memuji Tuhan. Nah, ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, memang mungkin ini menyentuh hati kita. Karena dalam kitab Daniel itu dikatakan ciri-ciri akhir zaman salah satu adalah manusia itu dalam kitab yang terakhir, manusia itu suka bepergian. Wah, sebelum ada corona kita lihat kalau ada liburan paket Bangkok Cina, paket Malaysia Penang Bangkok, woi langsung diburu orang. Semua paket-paket itu diburu. Paket kunjungan ke daerah wisata rohani Israel, wih. Walau itu bagus, tapi kalau tujuan kita hanya mau travelnya saja, itu sama saja saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih, jadi Yesus memberangkatkan dengan SK-nya, yang boleh kita katakan dikasih, dihembusi Roh Kudus. Saya mau bertanya dulu ini sama orang-orang muda ini. Apa ciri-cirinya orang-orang yang sudah memiliki Roh Kudus? Mungkin Niko ini belum kita tanya. Ciri-cirinya orang-orang yang sudah mulai memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah hinggap. Roh Kudus itu apa loh? Percaya diri, ya. Kalau David, apa ciri-ciri kalau udah Roh Kudus itu ada? Kelemah lembutan. Wah, keren sekali ya. Iya. Kalau Marta, memiliki kasih. Itu tadi. Buah-buah roh itu kalau kita hitung nanti itu ada 9. Itu namanya sembako rohani. Orang sekarang, wah sembako pun payah ya saudara-saudara, kita harus sabar lah ya. Namanya virus corona. Kadang-kadang anak-anak di rumah nggak tahu ya, belikan dulu ini ya. Kau nggak tahu sekarang makan pun orang sulit. Terpaksa kita katakan seperti itu. Yang paling lucu saudara saya ada ngasih orang beberapa 55 ribu. Apa kata anak saya? Ayah, begitu kejam. Sama aku 10 ribu yang aku kasih. Sama orang kau kasih 50 ribu. Kebetulan saya ketemu dengan tukang butut ini, saya lihat sangat lesu. Mana bu? Ah begini apa? Gak ada lagi. Botol aku gak ada lagi. Bagaimana ada botol aku? Orang kita ada minum aku lagi. Ragu. Jadi berdampak. Saudara-saudara yang kekasih, tetapi dengan adanya Roh Kudus yang ada dalam diri kita, mungkin pelayan kita merasa kesusahan saudara, tetapi saya yakin dan percaya buah-buah roh itu tidak hilang dari kita. Amin. Memang susah kadang-kadang. Wah, kalau dalam kitab Wahyu ada dikatakan upah 1 dinar itu nanti bisa menjadi, dikatakan bahwa 3 hari. 3 hari kita kerja hanya untuk makan 1 hari. Wah, susah. Kitab Timotius mengatakan bahwa dunia ini tidak akan semakin enak, saudara. Tidak ada janji Tuhan semakin ke ujung, tetapi yang dikatakan bangsa melawan bangsa. Sampai, kalau saya lihat bahasa Inggris sampai ini penyakit yang tidak diketahui tiba-tiba muncul. COVID-19, corona, virus, disease.
2019 muncul saudara. Saudaraku yang kekasih, setelah murid-murid Yesus menerima Roh Kudus, apa yang terjadi sebenarnya tadi? Ya, memang di Alkitab gak langsung ya ada sukacitanya. Sukacita ada langsung, tapi mereka saudara-saudara tidak takut. Tidak takut. Jadi orang-orang yang sangat takut, Roh Kudus masih belum ada dalam hati kita. Saya dulu saudara, saya pemberani, tapi kalau berkelahi itu. Tapi kalau orang sudah cerita hantu, wah, saya sangat takut. Tetapi setelah saya merasakan Roh Kudus ada dalam diri saya, apapun saudara, tidak ada yang kita takuti. Inilah saudara. Makanya kalau kita lihat Alkitab bahwa semua daripada murid-murid Yesus mati bagaimana? Apakah mereka mati bunuh diri? Judas mati bunuh diri ya. Yang lainnya adalah mati syahid, mati martir. Kuasa Roh Kudus membangkitkan mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah merupakan syarat yang dikatakan bahwa Roh Kudus perlu untuk seseorang pelayan sebelum diberangkatkan. Kalau boleh saya bertanya, siapa yang ingin sekali Roh Kudus ada dalam dirinya? Marta. Yang lainnya saya lihat masih diam-diam juga. Tetapi ketika saya tanya ini saudara-saudara, ketika saya melayani anak SMP, pernah saya melayani di Langkat, siapa yang mau Roh Kudus ada dalam dirinya? Ternyata anak-anak sangat peka. Mereka sangat ingin. Mungkin kita orang-orang tua ini sudah terkontaminasi. Ada Roh Kudus nanti kalau aku biasa korupsi cemana lagi? Ada Roh Kudus. Kalau dia berdagang, masih mau saya menaik-naikkan, mengurangi timbangan, cemana ada Roh Kudus? Tantangan itu saudara membuat kita. Makanya dikatakan datang saja kepada Yesus. Ya. Kadang-kadang kalau kita dalam pencobaan, sering kita jadi lupa bahwa ada seorang penolong kita. Saudara yang kekasih, tetapi ada satu lagi yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita sebelum memberangkatkan. Ini sangat penting kita ingat dan kita masukkan ke dalam relung hati kita. Siapa yang punya kitab suci, yaitu Yohanes 20 ayat 23, kita baca bersama-sama. Ini juga merupakan satu syarat. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengampuni dosa, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, seperti terpisah ayat ini saudara. Kok sepertinya nggak begitu connect ya? Tetapi mungkin ada yang terputus, saudara ya. Ada yang tidak dimaksudkan. Ya. Karena kadang-kadang saudara saya juga meneliti kitab suci kita ini, kadang-kadang ada juga terjemahannya yang tidak begitu benar ya. Makanya pernah anak-anak bertanya kepada saya, Pak Tobi, kapan sebenarnya Allah itu menciptakan surga? Ada nggak di Alkitab? Jadi saudara, kalau kita lihat ada terjemahan yang salah dalam bahasa Indonesia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan langitnya diberi. Kalau dalam bahasa Inggris, apalagi King James Version dikatakan seperti ini: in the beginning, God created heaven and earth, surga dan bumi.
Ada saya lihat beberapa, bahkan di kitab Korintus ada yang sangat fatal sekali, dipenggal. Itu masalah perzinahan. Mungkin lain kali bisa ya. Makanya saya ingin juga kalau ada yang sekali lagi diterjemahkan asli aja, King James Version ya. Saudara-saudara yang terkasih, seperti inilah syarat untuk melayani. Salah satunya, jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus membuktikan di kayu salib. Dia katakan, ya Bapa, ampunilah kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mau menjadi pelayan Tuhan, berdamai dulu dengan orang. Berdamai saudara. Memang ini, kenapa ini dimasukkan saudara? Ini akan menjadi batu sandungan ketika kita tidak berdamai dengan sesama. Ketika kita membaca firman Tuhan tentang apabila kamu tidak berdamai, katanya, apa kitab suci mengatakan? Pulang dulu, jangan masuk ke dalam bait suci. Wah, syarat terakhir di dalam SK dinyatakan, berdamailah dengan semua orang. Tadi Yesus mengatakan pertama, damai sejahtera ada padamu. Kemudian terimalah Roh Kudus. Kemudian berdamailah bersama. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah hal yang paling sulit kita lakukan ketika kita disakiti orang. Tapi saudara-saudara yang kekasih, jangan mau larut, karena kunci masuk surga juga salah satunya ini. Siapa nanti belum berdamai dengan orang lain, mari renungkan firman ini. Renungan di hari ini adalah terimalah Roh Kudus, berdamailah dengan orang lain, jalanlah menuju pelayanan. Saya teringat kepada seorang teman saya, ini pendeta. Saya sering bersama dengan dia duduk-duduk, dan kami sering melayani orang-orang Chinese di sekitar Jalan Emas. Saya lihat semangat kawan saya ini melayani sangat hebat. Ketika bertemu dengan orang Chinese, dia langsung tanya, kok? Nanti kalau lu meninggal kemana? Gak tahu lah. Ternyata saudara, untuk orang-orang tua pertanyaan ini sangat mantap. Karena orang juga ingin tahu mau kemana dia setelah meninggal. Dia langsung masuk saudara. Cuman memang orang-orang baik itu cepat berlalu. Ketika dia sakit, dia katakan, Pak Tobing, lanjutkan pelayanan kita. Kok gitu Pak? Lanjutkan. Memang orang yang dekat sama Tuhan tahu juga dia kapan. Saya ke rumah sakit mengunjungi dia. Lanjutkan waktu ini. Jadi saudara-saudara, dia sangat dirindukan oleh ibu-ibu dari kampus segala agama. Pelayanannya yang tidak nampak, yang tidak ketahuan, tapi menembus seluruh hati. Ketika dia meninggal, semua kaum menangis. Pak Lukas, kenapa cepat kali? Karakter daripada Yesus itu ada pada dia. Roh Kudus ada pada dia. Dia punya keberanian langsung. Memang itulah saudara terobosan kita. Kita harus punya keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang
Memang singkat saudara yang 5 ayat ini, perikop yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, kalau digali ini masih panjang saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi firman ini akan tetap mendapat bagian dalam hati kita, bahwa kita sebagai kesimpulannya adalah orang-orang yang memang harus juga mengabarkan firman Tuhan. Amanah bukan hanya kepada para murid-murid Yesus, tetapi kepada semua orang. Inilah amanat agung. Beritakanlah firman Tuhan sampai ke ujung dunia. Kita beritakan saudara-saudara, saudara-saudara yang kasih, supaya saudara ketika Yesus memanggil kita, kita pun tidak ada rasa takut. Mungkin sakit penyakit menggerogoti kita, tidak ada rasa takut. Mungkin kita ditimpa masalah keuangan, tapi kita tidak ada rasa takut. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita imani firman ini saudara-saudara. Yesus Sang Pemberi damai datang mengajak kita. Sama yang dilakukan Bapa kepadaku, demikian juga aku akan mengutus kalian. Saudara-saudara yang kekasih, 40 hari lamanya dia menampakkan diri di bumi ini setelah kematian. Setelah bangkit 40 hari. Makanya kita rayakan tanggal 20 yang lalu saudara. Tetapi masih banyak juga orang yang berkata bahwa yang disalib itu bukan Yesus, dan mayat Yesus dicuri. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita imani Sang Pembawa Juru Damai yang sudah melintasi surga dan bumi. Di masa COVID-19 ini saudara, saya menuliskan sebuah lagu. Itulah dia yang telah melintasi surga dan bumi. Berseru saja, dia akan menolong. Dia yang telah melintasi surga dan bumi. Berseru saja, dia akan menolong. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebaikan, masih memberikan kami waktu Tuhan untuk dengar akan firman Tuhan. Apabila Tuhan ada satu amanah yang Kau berikan dalam perikop yang hanya 5 ayat, tetapi bermakna sangat panjang Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami menyerahkan kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan menjadi firman yang hidup. Berkati firman ini masuk ke dalam relung hati kami, masuk ke dalam relung hati semua yang menonton secara online ya Tuhan, supaya firman ini tidak sia-sia. Biarlah kami semakin percaya dan berakar dalam Kristus, karena Engkaulah Bapa kami. Mungkin kami sering lupa Tuhan, kami adalah anak dan Engkau adalah Bapa. Itu harus kami imani ya Tuhan, sehingga tidak ragu kami dalam menghadapi gelombang apapun di dunia. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan di tempat yang mati. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan yang luar biasa telah kita dengarkan. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk respon firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Speaker MPL Tobing, kita mau mengangkat pujian kita mau mengatakan jiwa kita memuji Dia. Kita mengatakan juga bahwa
Allah kita besar, sangat besar, karena Dia selalu menolong kita. Mengatakan bila tidak kita berdoa. Bapa kami di surga, kudus sama namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, itulah yang menemani kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita. Amin.